pengelolaan sampah itu menurut undang-undang ya, peraturan perundang-undangan itu meliputi pengurangan dan penanganan. Nah, aktor utama untuk pengurangan sampah itu sesungguhnya adalah masyarakat dan produsen, sedangkan penanganan itu adalah aktor utamanya dari pemerintah. Nah, salah satu bentuk penanganan sampah adalah pengolahan sampah. Nah, kita di Dinas Lingkungan Hidup atau pemerintah Kota Bontang itu telah membangun fasilitas tempat pengolahan sampah terpadu yang ini juga didukung oleh salah satu perusahaan, Pupuk Kaltim, yang mendampingi kita, yang membina kita, memberikan bantuan-bantuannya untuk pengembangan TPST ini. Nah, di TPST ini sebenarnya kalau dilihat dari segi kapasitas ini sudah overload. Jadi sebenarnya ini cukup untuk melayani satu kelurahan saja, namun ya karena keterbatasan lahan kita maksimalkan, kita optimalkan yang ada ini. Jadi sampah yang masuk ke sini itu berasal dari 6 kelurahan. 6 kelurahan yang sampah-sampah dari rumah dilayani oleh teman-teman dari kelompok swadaya masyarakat yang melakukan pengumpulan dari rumah ke rumah, kemudian membawa ke sini. Membawa ke sini itu dari 6 kelurahan. Jadi Tanjung Laut Indah, Tanjung Laut, Api-Api, Buntang Kuala, Gunung Baru, dan Gunung Elai. Jadi teman-teman KSM yang melayani wilayah situ itu membawa ke TPST ini. Nah, mekanismenya mereka masuk itu sampahnya ditimbang, kita catat, kemudian dipilah. Jadi kita punya kompeyor di sana, dipilah itu untuk memastikan sebenarnya sampah yang organik itu nanti akan masuk di ujung kompeyor itu menjadi bahan kompos. Nah, yang anorganiknya seperti plastik itu dipilah tadi dari teman-teman pemilah di sini, kelompok pemilah itu kemudian ditabung di bank sampah induk. Jadi di TPST ini ada beberapa unit aktivitas. Jadi ada pemilahan di kompeyor itu untuk memastikan bahwa sampah organik itu betul-betul masuk ke dalam mesin pencacah organik untuk jadi bahan kompos. Nah, kemudian hasil pilahannya teman-teman tadi itu yang berupa sampah-sampah anorganik, kardus, botol kemudian botol-botol plastik, kantong plastik resek itu nanti menjadi tabungan di bank sampah. Jadi kita punya bank sampah induk, kita juga ngelola bank sampah induk Cyberhinta namanya. Kemudian kita juga mengembangkan teknologi pengolahan sampah dengan BSF ya, BSF. Lalu yang sampah organik yang sudah dicaca, masuk untuk bercaca itu menjadi bahan untuk dilakukan pengomposan. Nah, seperti itu. Jadi sampah yang masuk di sini itu setiap hari rata-rata 10-12 ton. Yang bisa dilakukan pemilahan itu baru sekitar 1 ton. Nah, itu tadi, ya, makanya kami sampaikan bahwa itu adalah dia overload karena ya memang kapasitasnya sebenarnya untuk 1 kelurahan. Tetapi untuk membangun tempat seperti ini itu juga mengalami kendala ya, karena Bontang misalnya lahannya sempit, kemudian seringkali ada penolakan dari masyarakat karena selalu berpikirnya bahwa sampah itu bau. Padahal sesungguhnya sampah itu kan kalau dikelola dengan benar itu bisa menjadi sumber daya, Jadi kita berharap ke depannya kita juga sedang program pembangunan fasilitas tempat pengolahan sampah yang terdekat dari sumbernya. Nah, karena itu pun juga istilahnya masih kita melalui kendala, jadi kita optimalkan yang ada di sini. Nah, residunya itu dibawa ke TPA. Residunya itu diangkut ke TPA. Nah, jadi setiap hari di sini itu bersih. Setiap jam 3 itu kita lakukan cleaning, bersih, kita tutup. Kita tutup pintu masuknya, jadi nanti besok lagi aktivitasnya. Jadi di sini tuh ada yang teman-teman pengelola di sini tuh ada 15 orang sih sebenarnya yang memang di bagian dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi ada operator alat beratnya, kemudian di pengomposan itu yang membuat kompos itu ada 2 orang, itu yang kemudian ada yang 1 orang untuk mengangkut sampah dari wilayah Buntang Kuala itu orang kita. Terus yang 9 itu yang melakukan pemilahan di kompeyor, itu yang bagian dari Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi ada juga masyarakat
sekitar 12 orang. Itu memang masyarakat murni, masyarakat yang ikut memilah di sini, tapi bagian bawah dia memilah tadi yang tidak bisa dipilah di sana. Mereka biasanya fokus mencari pakan ternak. Itu ada 12 orang yang murni, istilahnya hasil pilahnya mereka bawa untuk mereka ya. Tetapi kita lakukan pencatatan berapa besar, berapa banyak yang bisa yang mereka pilih setiap hari. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada dari pemerintah, ada juga hasilnya yang diaji sama pemerintah, ada juga yang memang secara swadaya mereka kita beri izin ke sini untuk melakukan pemilahan, ikut memilah di sini, paling tidak dia ikut mengurangi sampah yang harus terbuang ke TPA. Sampah anorganik itu kan banyak jenisnya ya, tetapi belum semuanya kemudian itu layak jual atau layak tabung. Jadi yang masih paling dominan itu adalah kalau yang teman-teman yang dari luar tadi itu mereka mencari untuk pakan ternak. Lalu kemudian kalau yang teman-teman melakukan pemilahan itu dia harus memilah semua karena itu harus dipastikan di conveyor ini yang berujung adalah organik semua, itu harus dikeluarkan semua. Nah, nanti yang layak jual itu tadi seperti kantong kresek plastik, kemudian botol plastik kemasan atau gelas plastik kemasan, kardus, ya secara umum itu yang saat ini di Bontang itu masih layak jual ya. Tapi intinya yang masuk di pemilihan itu harus dipastikan, harus dikeluarkan semua, harus dipastikan bahwa organik itu masuk ke sana. Jadi jangan sampai ada yang bukan organik karena itu bisa merusak mata pisaunya mesin pencacah tadi. Jadi makanya teman-teman pemilah itu tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa tidak ada sampah selain organik yang masuk ke mesin pencacah organik. Nah, jadi tadi kompos, jadi dari hasil pemilahan teman-teman di conveyor pemilah di TPST ini itu setiap hari bisa menghasilkan bahan kompos itu sekitar 250 kg. Kemudian diolah jadi kompos, itu kan terjadi penyusutan berat ya. Penyusutan berat, jadi hasil komposnya itu rata-rata 90 sampai 100 kg per hari. Jadi komposnya itu nanti dimanfaatkan untuk pemupukan medan-medan jalan atau tanaman-tanaman di taman-taman kota yang dimanfaatkan oleh teman-teman dari dinas yang menangani taman-taman kota yang medan-medan jalan itu gitu. Jadi istilahnya paling tidak bisa menghemat pembelian pupuk organik dari teman-teman ini. Bahkan ketika misalnya ada masyarakat atau yang butuh misalnya untuk acara buat bikin kebun-kebun segalanya ya kita bisa memberikannya tapi secara surat karena kita juga harus mencatat ya, yang keluar itu berapa, yang kita produksi berapa seperti itu.